Halo YouTube, selamat datang di channel pertama saya di Union Scoot Vlog. Oke, perkenalkan nama saya Faisal. Di sini saya akan membahas perihal dunia pervespaan yang mana membahas sejarah, perbandingan atau mereview Vespa klasik dan modern. Di channel pertama saya ini kita akan bahas apa itu Vespa Darling, sejarahnya, dan sekilas kita akan bahas juga perbedaan Vespa yang masuk di Indonesia yang berjenis Darling ini, cc apa aja. Kita akan sedikit cari tahu, tapi mudah-mudahan cukup membantu teman-teman untuk mengenal lebih dekat sejarah Vespa Darling di Indonesia. Oke, Vespa Darling sejarahnya Indonesia termasuk beruntung mendapatkan koleksi-koleksi dari pabrikan Italia tersebut. Dari pertama masuk jenis Vespa Darling atau yang kita kenal small frame saat ini, dari awal small frame diproduksi, yaitu Vespa Darling ini dari tahun 63 sampai 68 sudah berganti logo dari P-coret sampai logo cung yang segi 6. Pabrikan Itali mengirim semua versi lengkapnya di awal produksi ke Indonesia. Jadi kita sangat beruntung bisa mendapatkan di Indonesia ini semua jenis Vespa MK1 tersebut. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu dari cc yang terkecil dulu ya, yang 50 cc. Jadi 50 cc ini cukup unik. Kebetulan di depan kita ini ada tipe Vespa 50 cc tapi 4 speed. Jadi di sini bisa kita lihat di stangnya itu bukan 3 speed tapi 4 speed. Di sini ada, jadi kecepatannya biasanya kalau small frame pada umumnya itu cuma ada 3 speed aja. Di sini tertulis 1, 2, 3, 4. Jadi walaupun cc kecil, speednya ada 4. Dari perbedaan pertama yang mencolok ada 4 speed, dan dari segi batok MK1 cenderung lebih lebih unik menurut saya, karena ada tekukan-tekukan yang tidak dipunyain sama jenis Vespa lain. Jadi cukup unik, kecil, dan memikat hati yang pasti ya, sesuai namanya Vespa Darling. Tipe 50 ini berjenis 50S, yang mana semua tipe 50S ini pasti ada emblem yang ada lubangnya. Jadi Vespa 50S atau MK1-nya Vespa small frame ini ada emblem. Jadi seperti ada paku kelingnya ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau melihat Vespa Darling ada keling 8, itu pasti 50S. Dan logonya pasti P-coret ya. Ada P-coret di rodanya. Yang perlu kita tahu, Vespa Darling berbeda velgnya, dan ini merupakan daya tarik tersendiri. Selain stangnya yang aduhai, dasinya yang belum plastik seperti PTS, dan velgnya ini yang tromolnya ini, wah, cukup menarik bagi saya. Di kuncian kita akan lihat di sini ada tutup kunci, dan tutup kunci ini cukup istimewa menurut saya. Di tahun awal-awal sudah ada Vespa yang mempunyai tutup kunci seperti ini buat pengaman. Dan di sini ada logo
Neyman ya, kalau yang ori Neyman dan ada logo beberapa huruf di sini. Kalau tiang ini variasi, tapi body emang ada lubang 2 di sini. Oke, di Darling 50 ini lampu belakang juga kecil daripada Vespa Darling 90 dan plat nomornya lebih kecil juga ukurannya daripada Vespa Darling 90. Tapi kalau saya boleh tambahin juga, kalau kita ngikutin style apa-apa masih oke juga sih sebenarnya, karena yang namanya lampu dan jok dan juga variasi lainnya seperti back rack, front rack atau crossbar yang ada di samping pelindung Vespa itu lebih menarik, kayaknya dirubah-rubah maksudnya lampunya dipasang lampu apa lebih besar dari 50 lebih besar, tapi secara paten Vespa 50 bawaannya apa yang ada di dalam dan ditempel di fisiknya itu lebih kecil daripada Vespa CC yang lebih besar. Oke, berikutnya hal yang membedakan 50-90 itu ada di bagian dalam tepongnya. Untuk 50S terutama itu tidak ada penahan besi. Tidak ada penahan besi di bagian sini. Jadi pabrikan awal untuk Vespa CC 50S tidak ada penahan besi. Oke, perbedaan lagi ada di speedo. Speedonya di sini speednya sampai 60 kalau 50 cc. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau yang di Vespa Darling 90 itu sampai 80. Dan ada yang berlogo P-coret, juga ada yang versi Veclia Brazil. Berikutnya di sisi karbu ya. Kalau karbu di CC 50 itu sama seperti CC 90. Dia memakai ukuran 16-16. Jadi belum 19-19 seperti PTS. Jadi mereka sama-sama memakai ukuran karburator Delorto 16-16. Kurang lebih sama. Di bagian tangki bensinnya juga sama ukurannya. Tidak ada perbedaan CC 50 sama 90. Kalau di jok ini ada versi yang panjangnya, ada yang versi standarnya yang memakai jok pisah. Jadi depan sendiri dan belakang sendiri. Tapi kebetulan di sini tidak ada jok pisah karena kalau menurut saya lebih nyaman memakai jok panjang, lebih nyaman. Kita bisa maju mundur, kita bisa pakai riding jarak jauh, jarak dekat. Jok panjang tetap terbaik menurut saya. Makanya saya pakai jok panjang. Yang ungu ini Darling 90 dibandingkan dengan Darling 50 yang tadi. Darling ini cuma ada 3 speed. Speednya di sini cuma ada angka 1, 2, dan 3. Dan berikutnya untuk kunci kurang lebih sama. Sudah ada penutup. Tetap ya, mereknya Neyman ya. Dan kunci posisi sama, agak lonjong, bukan bulat seperti PTS. 50-90 sama, ada tutupnya. Bagian lampu belakang untuk Vespa Darling 90 lebih besar daripada Vespa Darling 50. Dan ukuran plat nomornya, tatakan plat nomornya lebih besar juga, hampir mirip seperti Vespa PTS. Untuk bagian tutup mesin di Vespa Darling 90 ukurannya sama-sama kecil, karena tahun 63 sampai tahun 66 itu masih memakai tutup mesin yang kecil. Kecuali tahun 67-68 dia sudah besar, tutupnya seperti PTS. Untuk bagian bodi, terutama untuk dekat mesin dan lubang knalpot, untuk Darling 90 ini hampir mirip. Tidak ada bagasi juga di sini ya, ada bagasi. Cuma untuk Darling 90 ini ada penahan bodi.
Jadi seperti ada besi yang nahan getaran mesin kayaknya ya, karena cc-nya sudah mulai agak besar dikit. Itu emblem ya, tadi sempat terlewat. Kita akan bahas untuk Vespa Darling 90 rata-rata di awal yang ada di Indonesia itu rata-ratanya tidak ada lubang untuk emblem. Jadi yang banyak beredar CC 90 Darling 90 itu tidak ada lubangnya. Tapi ada juga Darling 90 yang ada lubangnya, itu sangat sedikit sekali, karena yang memakai lubang emblem atau ada penengnya, lubang-lubang di emblem itu cuma angkatan awal aja. Tapi mayoritas Darling 90 hampir semua tidak ada lubang di layarnya. Nanti tetap akan saya kasih gambar nanti, karena ini belum terpasang. Nanti akan saya kasih gambar bahwa posisinya Vespa 90 tulisannya, bukan Vespa Darling ya. Kalau itu kan Vespa 50S, kalau ini Vespa 90. Darling ini cukup unik karena sangat banyak angka-angka atau kode di bodinya. Yang ada di Vespa Darling 90 ini kodenya P coret ya, karena ini versi dasi P coret, pasti P coret. Terus V9A1T. Di sini menunjukkan cc Vespa Darling 90 ini dilihat dari kodenya V9. Oke, dan di sebelah sini ada angka-angka juga yang membedakan Vespa Darling dengan Vespa small frame lainnya. Dan di bagian bagasi juga ada angka. Ini yang membedakan Vespa Darling dengan Vespa small frame lainnya. Yang angkanya ini ada kode-kode khusus yang membedakan dengan Vespa jenis lain. Bagian speedometer di Vespa Darling 90 ini angkanya sampai 80 ya. Kalau yang tadi yang di 50 Darling 50 itu sampai 60. Di sini speednya sampai 80, dan sama seperti Vespa sebelumnya. Kalau logo di sini P coret, pasti di speedonya juga ada yang logo P coret. Baru tahun 6768 ngikutin ada logo Cung di bagian dasi sini. Di sini juga akan Cung bawaan Vespanya seperti itu. Oke, terima kasih sudah melihat dari tadi perbedaan Vespa Darling 50 dan 90. Terima kasih sudah melihat channel Union Scoot Vlog. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman pencipta Vespa di seluruh Indonesia. Terima kasih.